A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyah wa tulabah dimanapun anda berada, marilah kita belajar maning ya. Ini sekarang kita belajar akhlak ya. Ini tulisan tangan langsung ya tuh. Dari awal sampai akhir sudah ya kita tamatkan ya. Satu buku full ini ya, penuh. Dan alhamdulillah kita bisa menamatkannya. Ini kebetulan kita masih ada tamatnya tuh. Tamat ya. Nadom Akhlakul Banin. Wallahu alam. Ini tamatnya tuh tanggal 29 Jumadil Akhir 1427 Jumat. Sekarang udah berapa hijriah ya, 1440 sekian ya. Tinggal hitung saja berapa tahun ini ada di tangan. Nah, kita akan belajar akhlakul banin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu nadomnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimada tah kedah kumaha ya takhallaqu yan gawe akhlak yan kedah midamel akhlak. Saha alwaladu murang kali yajibu wajib alal waladi kamurang kali naon ayata khallaqa yan kedah midamel akhlak itu murang kali bil akhlakil hasanati kalayan atanapiku akhlak anu sae min sigorihi tina waktos alitna itu murang kali liya isya supaya jumeneng itu murang kali mahbuban eta anu dipikaresep pikibarihi dina waktos agengna itu murang kali ya. Ya roba bakal mikarido anhu ka itu murang kali saharobu pangeranana itu murang kali wa yuhibbuhu sarang bakal dipikaresep itu murang ka itu murang kali sarang bakal mikaresep ka itu murang kali saha ahluhu ahlina keluargina itu murang kali wa jami'un nasi sarang sadaya jalmi wa yajibu sarang wajib alaihi ka itu murang kali aidon deui naon ayyabataida yen kedah ngajauhan itu murang kali an akhlakil qabihati tina akhlak anu awon kaila yakuna karena supaya ulah kabuktosan itu murang kali makruhan eta anu dipikah ngewa layar do mual mikarido anhu ka itu murang kali saharobuhu pangeranana eta murang kali atawa itu murang kali wala yuhibbuhu sarang mual mikaresep ka itu murang kali saha ahluhu keluargina itu murang kali wala ahadun sarang mual aya saurang oge minan nasi ti jalmi gitu cenah pauseun aya tiasa mah. Nah, ini nadomnya ya sekalian. Nadomnya akhlakul banin. Bismillah abdi ngawitan nunjakeun akhlakul banin namung sakadar ngalikeun pamugi dimanfaatkeun hesadaya murang kali anjeun kedah sae manah nyumponan akhlak karimah malar dipikarido Allah. Ibu Rama sadayana ningali pada bingahna tatangga pada resepna katut sadaya jalmina murang kali sadayana tebihana lakawona Ibu Rama tu cocokna sumawon Gusti Allah na. Bismillahirrahmanirrahim. Bimada yatakhallaku alwaladu. Barangkali ada orang tua yang kaberan, yang kebetulan gimana ya bingung gitu, gimana ya caranya supaya anak kita mempunyai akhlak yang baik. Nah, saya bareng-bareng aja ya, bareng-bareng, dan mudah-mudahan ini suatu amal jariah untuk siapapun yang lewat di YouTube kami. Mangga ini caranya ya, diantara sedikit aja ya ini mah ya, cuma kalau yang panjangnya kan nanti kalau anak kita udah mancing ke pondok pesantren atau ya mangga ke pondok yang kami yang barangkali mau belajar nih online bisa ya, tapi kurang dikenakan administrasi biasa ya, atau ya biasa ada bulanan gitu barangkali lewat yang online bisa. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Nah ini yajibu alal waladi ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigorihi, dalam arti jika kita pengen mempunyai akhlak, anak kita berakhlak atau mempunyai budi pekerti yang baik, itu ajarkan anak kita akhlak yang baik, perilaku yang baik, dimulai anak itu sudah lahir lah, apa-apa, bahkan sebelum lahir juga kan kita bacakan hal-hal yang baik di perut ke perut kita, panggil. Bahkan kalau kita pengen mempunyai anak laki-laki atau perempuan itu ada caranya, sebelum lahir tuh ada caranya di situ tuh ya, terutama di kitab Fathul Hijar itu ada.
Nah gitu. Ya gampangnya mah ini sejak kecil itu udah kita ajarkan anak kita itu berakhlak yang baik gitu. Jangan sampai kayak zaman sekarang gitu ya. Mendidik anak itu bukan dengan kayak begini, dengan cara ini, tapi mendidik anak itu secara nafsunya sendiri. Secara nafsu itu mendidik anaknya itu tidak memakai hukum syara atau aturan atau memakai aturan Allah dan Rasulnya gitu. Sehingga zaman sekarang anak itu banyak yang kalau perilakunya tuh ya seenaknya gitu ya. Kalau ke orang atau namanya kalau disakiti sama orang lain dia tuh langsung suruh memaksa orang itu supaya berminta maaf, tapi giliran dirinya sendiri apa salah gitu nggak menerima dimaki-maki sama orang lain tuh. Banyak bahkan sampai orang tuanya tuh gak terima anaknya dimaki-maki sama orang lain tuh, ditegur sama orang lain tuh gak terima, malah bahkan ada yang masih mending kalau dimaki-maki orang tuanya nggak nerima, ini mah lagi nasehatin malah menuduhnya dimaki-maki lagi dinasehatin tuh. Kalau kita makan, kalau yang berakhlak yang baik bahkan bersyukur ada orang yang menasehati anak kita, tapi kalau memakai nafsu zaman sekarang ya, zaman sekarang memakainya tuh nafsu ya malah berantem jadinya. Zaman sekarang tuh bahkan ada ya, kalau profesi kita kan di lapangan ada orang yang mengatakan katanya anak-anak zaman sekarang katanya dinasehatin tuh malah ngajak berantem makanya anak-anak tuh zaman sekarang tuh. Nah itu karena apa? Pendidikannya, bahkan orang tuanya juga tidak punya akhlak gitu gampangnya. Nah, kenapa diwajibkan? Oh, ini wajib ya. Wajib bahkan hukumnya. Wajib atau definisi wajib itu mayusabu ala filihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Siapa orang yang tidak mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, maka akan mendapat siksa. Begitupun sebaliknya, siapa orang yang mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, maka akan mendapat pahala gitu. Gampangnya itu yang patokan wajib. Nah, liya isa mahbuban fi kibarihi yardu anhu rabbuhu wa yuhibbuhu aluhu wa jami'un nas. Nah, kenapa kita diwajibkan mendidik anak kita supaya berakhlak yang baik di waktu kecil? Karena supaya bisa menghadapi tantangan zaman gitu, atau supaya ketika sudah besarnya menjadi anak yang berakhlak. Ketika anak sudah berakhlak yang baik akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh keluarganya, akan dicintai oleh seluruh manusia gitu. Yang manusianya tuh manusia pilihan gitu, bukan manusia yang bukan pilihan Allah. Kalau oleh manusia yang bukan pilihan Allah ada anak yang berakhlak itu malah dicaci maki. Anak yang berakhlak itu malah dicaci maki. Karena apa? Perilakunya tidak sesuai apa yang diinginkannya. Karena apa? Anak atau orang yang tidak berakhlak atau yang tidak mengikuti hukum Allah dan Rasulnya hanya mengikuti hawa nafsunya. Sehingga banyak yang aneh, kok ada orang yang berbuat baik malah dimaki-maki. Banyak di medsos ya kan, dalam sekarang itu. Anak ditolongin, sama orang tuanya, orang yang nolonginnya tuh malah maki. Atau ada orang yang kecolongan atau kemalingan, malah yang kemalingannya itu jadi tersangka. Aduh, naudzubillah subhanallah. Nah itu gara-gara tidak punya akhlak. Wa yajibu alaihi aidon ayyabta'ida an akhlaqil qabihah kaila yakuna makruhan la yardu anhu rabbuhu wa la yuhibbu ahluhu wa la ahadun minan nas. Nah, begitupun kita diwajibkan belajar akhlak di waktu kecil, maka kita juga diwajibkan untuk meninggalkan akhlak yang jelek di waktu kecil gitu. Supaya apa? Supaya waktu besarnya tidak menjadi orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi orang yang supaya tidak menjadi anak yang tidak disukai oleh keluarganya dan supaya tidak menjadi anak yang tidak disukai oleh seluruh manusia itu. Jadi makanya diwajibkan menjauhi akhlak yang jelek itu supaya kayak begitu, supaya tidak menjadi orang yang dibenci gitulah, supaya tidak menjadi orang yang dibenci Allah, supaya tidak menjadi orang yang dibenci keluarga, supaya tidak menjadi anak yang dibenci oleh seluruh manusia gitu ya. Nah begitu. Nah cukupan sekian mungkin ya, ini untuk penjelasan ringkasan pembahasan akhlakul banin. Nah ini Sundanya udah di bahasa Indonesia kan. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.